Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdika Livianirsa Pantrik Darwanto dari kelas 11. Aku menjelaskan tentang mengidentifikasi keterkaitan mengenai hoaks dan kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan. Akan tetapi, dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia atau HAM yang dijamin oleh konstitusi. Negara wajib untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Pasha. Saya akan membacakan paragraf 3 dan 4. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, ada juga pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dipertegas dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat tertuang dalam pasal 23 ayat 2 dan pasal 25. Pengertian hoax atau berita bohong dalam informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu, atau berita palsu maupun April Mop. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, atau kebingungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirta Wening Putrahasono dari kelas 11. Hoaks dan kebebasan berpendapat. Negara Indonesia merupakan salah satu negara paling demokratis di dunia. Kebebasan berpendapat setiap warganya pun diatur dan dilindungi dalam undang-undang. Setiap warga negara bebas menyampaikan aspirasinya selama masih dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah sosial kemasyarakatan. Banyak kalangan pengamat mengatakan bahwa hoaks adalah bagian dari kebebasan berpendapat individu. Tetapi tidak sedikit pula mengatakan bahwa hoaks adalah berita atau informasi sampah yang dapat dijerat dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau juga bisa disebut dengan ITE. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dan Rizky Saputra dari kelas 11. Kita semua tahu bersama bahwa berita hoax adalah berita atau informasi yang digulirkan oleh sumber-sumber yang tidak jelas dengan tujuan untuk menyebarkan kebencian, black campaign, maupun untuk merubah cara pikir, mindset masyarakat dalam menyikapi suatu persoalan atau permasalahan yang sedang booming atau trending topik. Penyebaran berita hoaks dengan kebebasan berpendapat adalah sesuatu yang sangat sama sekali berbeda. Media sosial memang merupakan sarana untuk mewujudkan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Namun, perlu ditegaskan bahwa kebebasan berpendapat atau kebebasan berekspresi melalui media manapun tidak pernah sebebas-bebasnya tanpa batas dan etika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Aura Bintang Ardarini. Menurutnya, kebebasan berpendapat dibatasi oleh hak-hak orang lain untuk diperlakukan secara layak dan adil. Hak-hak setiap orang untuk mendapati ruang publik yang beradab dan menyejukkan. Ruang publik adalah milik semua orang. Oleh karena itu, siapapun yang berbicara di ruang publik harus memiliki kedewasaan, sikap bertanggung jawab, dan mampu berempati kepada orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairuni Salim dari kelompok 4. Marilah kita cerdas dalam menyikapi setiap informasi yang kita terima dan menganalisa dengan kedewasaan berpikir dan bertindak. Berpikir sebelum berucap, berpikir sebelum bertindak adalah hal yang paling tepat, dan hal yang paling bijaksana adalah lebih baik diam bila kita ragu akan suatu informasi atau berita yang tidak jelas sumber maupun kebenarannya. Janganlah kita menjadi penambah kerusuhan kondisi di masyarakat, apalagi menjadi sumber keresahan bagi masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era media sosial sekarang, salah satu masalah terbesar bagi masyarakat adalah peredaran hoaks. Demokrasi bisa terancam olehnya pula. Kemajuan teknologi, telekomunikasi, dan internet yang melahirkan media sosial ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, kemajuan itu bisa meningkatkan kesejahteraan warga dan menumbuhkan perekonomian. Internet misalnya terbukti menciptakan potensi ekonomi digital yang nilainya tidak sedikit. Orang juga dapat terbantu untuk belajar jarak jauh sehingga warga dimanapun dapat menikmati pendidikan. Namun di sisi lain, media sosial yang memudahkan warga berkomunikasi secara interaktif memunculkan persoalan serius. Sifat kebanyakan berita bohong yang provokatif membuatnya gampang memicu emosi warga, sehingga dengan enteng pengguna media sosial membagikan materi berita bohong tersebut. Di India, gara-gara peredaran hoaks yang cepat dan masif atau diterima banyak orang dalam waktu hampir bersamaan lewat WhatsApp, terjadi kekerasan di masyarakat yang menewaskan sejumlah orang. Sebelum teknologi internet hadir dalam kehidupan manusia, juga ada berita bohong. Hoaks muncul tidak hanya sekarang. Sebelum teknologi internet hadir dalam kehidupan manusia, juga ada berita bohong. Perbedaannya, peredarannya pada masa sekarang begitu masif. Sedangkan pada masa lalu, peredarannya sangat lambat mengingat alat komunikasi masih sederhana. Hoaks juga dinilai merusak demokrasi karena kehadirannya menyebabkan dialog atau komunikasi rasional berdasarkan fakta dan kebenaran prasyarat penting masyarakat demokratis tidak terwujud. Kemunculan hoaks membuat warga membangun argumen di ruang publik berdasarkan kebohongan yang dibawanya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi peredaran berita bohong. Ada prakarsa membuat unit untuk mengklarifikasi informasi yang diduga hoaks. Ada pula prakarsa yang ditempuh sejumlah negara dengan membuat lembaga pemantau berita bohong. Di titik inilah persoalan muncul. Masyarakat sipil khawatir lembaga itu hanya bertujuan memberangus kebebasan warga untuk mengutarakan pendapat yang berbeda dengan penguasa. Sanksi hukum yang disiapkan mencemaskan sebab warga yang dianggap menyebarkan berita bohong padahal mungkin hanya sedang memakai hak mengutarakan opini yang berbeda dapat dihukum. Dan mengherankan, langkah Thailand membentuk lembaga pengawas media sosial dengan alasan untuk memerangi berita bohong mendapat kritik. Seorang peneliti senior Human Rights Watch
menyebut lembaga itu hanyalah alat penyensoran yang kini praktiknya dilakukan semakin ketat di Thailand. Harus diakui, berita bohong dapat merusak. Namun, saat negara membentuk lembaga pengawas media sosial dengan alasan untuk meredam berita bohong, hal ini berpotensi besar tergelincir sebagai alat pembungkam, mematikan hak warga untuk bersuara dan berbeda pendapat. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.